Shalom, terkasih Allah. Puji nama Tuhan. Apa kabar pagi hari ini, Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Berkati Tuhan selama 1 minggu ini ya, untuk berkat-berkatnya dibacakan pada kesempatan pagi hari ini datang untuk meninggikan, memuliakan namanya. Kita hadir dengan penyembahan kita supaya apa yang kita persembahkan pada pagi hari ini menjadi dupa yang baru di hadapan. Mari kita pujikan Kaulah Tuhan.
dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang memungkinkan untuk kami pagi hari ini, umat boleh datang untuk memuji, menyembah dan mengagungkan Kau. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak berkenan di hadapan-Mu, baik dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan yang menuntun dan menyertainya, bahkan Tuhan yang memberkati, supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati akan kebaikan-Mu, kami boleh menikmati akan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Bapak berdoa menyerahkan untuk jemaat yang masih dalam perjalanan, serta lindungi mereka sampai di tempat ini juga dalam keadaan selamat. Berkati setiap orang yang melayani, penuhi dan pelengkapi dengan kuasa daripada surgawi. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Masih ada Bapak Ibu? Amin. Puji nama Tuhan ya. Masih ada sukacita, masih semangat untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Karena hari ini adalah hari Sabat, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk datang dan memuji dan menyembah Dia. Mari kita pujikan hari ini, harinya Tuhan. Pujian dinaikkan bersuka, masih saya melihat masih ada belum suka juga dari Bapak Ibu. Untuk lebih semangat lagi saya undang Bapak Ibu jemaat pakai berdiri ya.
saya untuk waktu dan tempat saya. Mbak Lisa. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama dan boleh bersekutu bersama. Kami di sini kami menyaksikan cinta kasih Tuhan di mana selama dalam 1 bulan ini pelayanan kami boleh diberkati Tuhan dan Tuhan boleh menyertai setiap apa yang kami kerjakan di tempat ini, dan kami bersyukur kami boleh diterima oleh Bapak Ibu di tempat ini dan boleh mengenal lagi, bersekutu kembali bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga sangat bersyukur ya boleh kembali melihat dan bertemu dengan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, dan boleh melihat bahwa Tuhan bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, dan juga boleh melihat bahwa dengan keadaan yang sehat, dengan kekuatan yang luar biasa, saya bertemu kembali dengan jemaat-jemaat yang 2 tahun yang lalu saya tidak bertemu, dan bertemu kembali di tempat ini. Saya bersyukur dan terima kasih juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menerima kami, yang sudah menyambut kami dengan sangat baik, dan puji Tuhannya sampai hari ini jemaat-jemaat Tuhan juga boleh memberkati kami dengan sangat luar biasa, baik dalam setiap nasihat, baik dalam setiap tuntunan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat-jemaat Tuhan, dan kami ingin menyaksikan, ingin membawa satu pujian untuk kami persembahkan kepada Tuhan, dan biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua. Dan saya ada yang bersampaikan Becky. Puji Tuhan, kalau dari saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena boleh menghadirkan saya di tengah-tengah Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin belum pernah kita ketemu, belum pernah kita kenal, tetapi boleh menyambut kami dengan hati yang sungguh-sungguh, boleh memperhatikan kami di sini, dan boleh menyayangi kami seperti anak-anak, saudara, keluarga Bapak Ibu sendiri. Saya bersyukur karena ya mungkin saya sudah pernah mengatakan bahwa di bulan Desember yang lalu mungkin saya juga merindukan orang tua karena saya jauh tidak bisa Natal bersama mereka. Tetapi saya bersyukur karena boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu saudara-saudari, boleh merayakan Natal bersama-sama. Saya anggap bahwa Bapak Ibu saudara-saudari semua adalah keluarga bagi saya. Walaupun orang tua saya jauh, tetapi di sinilah orang tua saya yang ada di tempat ini, dan saudara-saudara saya di sini, dan saya bisa merayakan Natal bersama-sama. Mungkin ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa setiap ada awal pasti ada akhirnya, dan setiap ada pertemuan pasti ada perpisahannya. Dan mungkin hari ini adalah hari terakhir kami beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari. Sebelumnya kami mengucapkan limpah terima kasih untuk segala hal yang Bapak Ibu berikan bagi kami. Kami tidak dapat membalaskan semuanya, tetapi biarlah Tuhan yang membalaskan lebih dari apa yang Bapak Ibu berikan bagi kami. Dan harapan dari kami bahwa selama kami berada di sini, kami pulang, kami berpisah dari Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi harapan kami Bapak Ibu saudara-saudari tidak bakalan melupakan kehadiran kami di sini. Dan kami juga akan tetap ingat mengenang Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini, dan kami juga akan selalu mendoakan biarlah kalau kuasa Tuhan yang berkuasa berkehendak, itu juga akan bisa bertemu di lain waktu, di lain tempat. Dan inilah yang menjadi kesaksian saya. Ada satu pujian yang boleh memberkati kami, yang menjadi komitmen kami melayani sampai saat ini, dan kami boleh melangkah sampai saat ini. Dan mungkin pujian ini tidak asing bagi Bapak Ibu, dan pujian ini mengatakan melayani, mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup.
seumur hidup, dan itu adalah komitmen kami sebagai hamba Tuhan, dan kami rindu baik cuma-cuma Tuhan, kami rindu mengiring Tuhan sampai kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan di akhir kehidupan kami, dan kami boleh dengan baik memenangkan pertandingan kami. Kami akan mengangkat satu pujian, dalam pujian ini boleh memberkati cuma-cuma Tuhan di tempat ini. Selesai berpikir
bisa dari sini tetap melayani Tuhan, supaya apa yang dilayani Pak Betty dan Siang jadi berkat buat orang banyak. Ada persembahan satu lagi dari anak-anak sekolah minggu ya. Tapi saya ucapkan sebelum itu saya ucapkan selamat datang buat Mas Edison yang jauh-jauh dari datang di hari Minggu ini untuk beribadah di Madiun. Luar biasa. Oh dari Kalimantan Bu ya. Oh berarti harus dari Kupang, Kalimantan, ke Jawa. Luar biasa. Hanya untuk datang ke Madiun untuk beribadah ya. Luar biasa. Ya. Ada kesaksian mungkin? Mau? Monggo. Pastinya Mas Abed ya. Buaya Pol. Baik, shalom, selamat pagi buat saudara semua. Ya, bersyukur saya berkat kehadiran Tuhan. Betapa saya syukurnya saya kepada Tuhan. Tuhan membawa saya kembali ke tempat ini, bertemu dengan Bapak Ibu, saya bersama daerah yang lain. Satu kerinduan yang saya kalau berbicara tentang Madiun itu selalu terbawa sampai di hati. Kemana kasih sayang dari Bapak Ibu, beberapa dari sini selalu berikan kami sesuatu yang tulus, niatnya dari hati membantu. Kali pun tidak bisa berterima kasih apapun itu. Masalahnya cuma kami yang berdoa Tuhan, semoga Bapak Ibu Tuhan diberkati dengan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya bersyukur sampai hari ini saya melihat semuanya dalam keadaan yang baik, sehat. Biar mungkin yang lain saya sudah belum melihat lagi ya Bapak. Tapi yang terutamanya saya bersyukur dan bahagia sekali saya datang ke Madiun, biarpun cuma beberapa hari di sini. Saya akan kembali tapi tidak apa-apa, tapi dia mungkin dengan izin Tuhan mungkin suatu saat kita akan bertemu lagi. Dan saya juga mau minta doa kepada Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini untuk berdoa perjalanan saya nanti kembali ke asal saya, tapi tidak ke asal juga. Saya masih ke tujuan yang berikut. Saya minta doa dan berkat buat Bapak Ibu biar saya sampai tujuan dengan selamat. Mungkin saya juga mau dengan Mas Obed mau menyaksikan Mas Abed mau memuji Tuhan dengan satu lagu pujian. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin sudah agak tahu lagunya. Saya mau persembahkan lagu ini buat Tuhan karena ini adalah lagu yang sangat terberkati dalam kehidupan saya.
Tuhan melihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Segala pikiranku
kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk Mas Eki. Untuk kesaksiannya dimanapun berada. Calon pendeta muda ya. Luar biasa. Mungkin dari untuk mempersingkat waktu. Luar biasa untuk anak kita yang masih sekolah minggu, luar biasa semua. Semakin bertambah aja semakin generasi kita. Ada yang lain untuk menceritakan cerita kasih Tuhan, sabar lagi, ditunggu nanti berikutnya diceritakan untuk kesaksiannya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menghormati firman Tuhan ini, saya mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Allah segala
Raja, layak untuk dimuliakan, layak untuk dipuji, ditinggikan ya Tuhan. Lahirkan setiap kami ya Tuhan, supaya kuasa Roh Kudus bekerja dengan sempurna di dalam setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami membutuhkan lawatan Tuhan. Kami rindu Tuhan mengubah menjadi baru hari ini ya Tuhan. Engkau sendiri akan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu. Urapi lidah bibirnya, supaya lidah bibirnya dikuduskan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, sehingga perkataannya tidak hambar, tapi penuh kuasa yang dapat menjangkau setiap jiwa, membuka hati setiap sidang-Mu yang hadir, supaya mereka sungguh-sungguh dikuatkan, dibangun, dimotivasi untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau akan bentengi seluruh kawasan rumah Allah ini. Kami tidak mengizinkan roh kegelapan masuk dalam kawasan rumah Allah di mana kami beribadah. Sebab itu kami perintahkan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang masuk dalam ruangan ini, kami perintahkan dalam nama Yesus keluar Kau, dan Kau tidak boleh mengganggu kami. Kami mohon malaikat Tuhan akan membentengi seluruh kawasan rumah Allah, sehingga hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk para tetangga kami di sekitar gereja ini, Tuhan berkati dengan damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Selamat datang untuk Mas Edison. Ya. Kalau dia cerita Madiun, orang Jawa bilang berbes mili gitu. Ya. Tapi apa namanya, kami bangga karena Edison masih ingat dengan kami gitu ya. Jadi masih merindukan untuk bisa bersama-sama dengan kita, dan saat ini kerinduannya sudah terjawab ya Dok. Ya, beberapa waktu lalu Natal mau datang, tetapi ternyata tidak dapat cuti dari pekerjaannya, dan kita doakan nanti karena akan meluncur ke Bali. Sudah dapat pekerjaan di Bali, puji Tuhan. Semoga nanti di Bali bisa skincare katanya. Tambah putih ya. Karena di Kalimantan kesaksinya panas banget, kerjanya berat gitu ya. Ya itulah proses hidup yang harus dilewati, disyukuri bahwa Tuhan itu baik ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang rahmat Tuhan yang besar. Ya, rahmat atau anugerah ya. Jadi anugerah itu adalah pemberian secara gratis dari Tuhan, karena kita tidak bisa membelinya gitu ya. Sehingga diberikan dengan cuma-cuma, itu anugerah ya. Jadi hari ini kita hidup di dalam zaman anugerah, bukan hukum Taurat. Bersyukur ya, kita hidup di dalam zaman anugerah. Sehingga kalau saudara hari Minggu tidak sempat ke gereja ya Tuhan tidak menghukumnya. Coba kalau dalam perjanjian lama hari Sabat tidak datang gereja, zamannya Nehemia, tahu nggak? Nehemia itu keras, ya. Ibu-ibu bakul-bakul itu ya hari Minggu kerja, ya. Padahal hari Sabat tidak boleh kerja kan gitu ya. Kemudian mereka itu punya akal, jadi malam harinya mereka itu berangkat, ya. Sehingga besok paginya sudah bakulannya itu sudah tertata gitu. Apa yang dilakukan oleh Nehemia pada waktu itu? Juga mbak itu ya, dijambak itu rambutnya ini. Alkitab itu mengatakan tarik rambutnya, ayo beribadah itu. Karena betapa ketatnya hukum Taurat seperti itu ya. Jadi 10 hukum Taurat kalau satu tidak bisa dilakukan gagal seperti itu. Kita bersyukur hari ini hari zaman anugerah ya toh. Jadi kalau kita tidak sempat gereja hari Minggu pun Tuhan tidak menghukum kita, masih mengampuni kita gitu ya. Ya. Jadi hari ini zaman anugerah, tapi jangan terus ya ini kan zaman anugerah, nggak apa-apa lah, nggak ibadah, jangan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang bisa dikasih oleh Tuhan ya. Jadi kita ini hidup dalam rahmat Tuhan yang besar yang harus kita syukuri ya. Dan anugerah Tuhan Yesus itu disiapkan oleh semua orang tanpa memandang suku, ras, dan agama ya. Jadi anugerah ini bukan hanya khusus untuk orang Yahudi, bangsa pilihan Tuhan, tetapi anugerah yang Tuhan berikan itu, rahmat Tuhan yang besar itu untuk seluruh umat manusia tanpa memandang suku, ras, dan agama.
agama, bukan atas nama suku, ras, tetapi atas seluruh makhluk Tuhan, yaitu manusia yang diciptakan segambar dengan dirinya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu syaratnya apa supaya kita masuk di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa? Hanya satu Bapak Ibu, bertobat. Ya. Hidup baru, ya. Lahir baru. Itu yang Tuhan tuntut dari hidup kita. Ya. Untuk bisa menerima anugerah rahmat Tuhan yang besar itu, satu, bertobat. Loh, saya kan sudah ke gereja, Bu. Saya sudah jadi orang Kristen sejak kecil, ya. Tetapi sekalipun KTP kita Kristen, ya, di sekolah kita Kristen, gitu ya. Tetapi kalau kita belum hidup baru, Bapak Ibu, maka anugerah yang besar itu tidak sampai kepada kita, ya. Jadi anugerah yang besar itu adalah kerajaan surga. Ya. Jadi pada waktu Natal wanita di Kediri itu temanya adalah wanita menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ya. Jadi hamba Tuhan di tengah-tengah keluarga. Lalu tugasnya apa? Salah satu tugas terpenting wanita, yang wanita-wanita belum datang, tak bocori firman Tuhan supaya nanti diterapkan juga, dapat berkatnya juga walaupun tidak hadir. Tugas wanita adalah menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah keluarga. Artinya apa? Membawa seluruh anggota keluarga untuk masuk di dalam kerajaan surga. Ini tugas yang tidak mudah, Bapak. Lalu bagaimana kalau suami, istri, anak-anak belum masuk dalam kerajaan surga? Tugas wanita bertelut di kakinya Tuhan untuk Tuhan menjamah setiap anggota keluarga bisa mengenal, percaya, bertobat, dan akhirnya berjalan bersama-sama memasuki nanti kerajaan surga, mengakhiri pertandingan dengan baik sampai garis finish, seperti pujian yang dibawakan oleh Mbak Alicia dan Mbak Fendi. Itu tugas yang berat, Bapak Ibu. Tidak mudah untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Perlu apa? Perlu doa, Bapak Ibu. Ya. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan jemu-jemu berdoa. Hari ini belum dijawab, besok tetap berdoa. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih kepada kita. Ketika hati kita, motivasi kita itu murni bahwa kami mendoakan si A, si B supaya Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan, maka pada waktunya Tuhan akan buat sebuah mujizat besar, Bapak Ibu. Kalau keluarga kami di Malang itu ikut Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena doa-doa yang dipanjatkan oleh banyak orang di gereja itu, sehingga keluarga besar kami ikut Tuhan, Bapak Ibu, sampai hari ini. Ya, menurut matematikanya manusia tidak mungkin, Bapak Ibu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu apa sih anugerah Tuhan buat orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Yesus? Jadi orang-orang yang beriman kepada Yesus akan mendapatkan anugerah rahmat yang besar itu. Ya. Bukan yang lainnya, Bapak Ibu. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Makanya Tuhan bilang gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Ya. Bapa itu Allah, Bapa itu Allah, ya, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ya, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jalan satu-satunya untuk bisa mencapai anugerah rahmat Tuhan yang besar itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus, bukan titik, ya Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya, taat kepada firman-Nya, mencintai cita-citanya, melakukan perintah-perintahnya. Ya, baru saudara mendapatkan anugerah yang besar. Ya. Jadi kita harus punya tujuan hidup kita itu mana, saudara? Saat ini loh, saudara, bukan nanti. Kalau mati, saudara, kalau sudah mati itu sudah tidak ada lagi pengampunan. Ya, pintu pengampunan sudah tertutup. Ya, saat kita hidup
Makanya orang Kristen tidak berdoa di kuburan. Ya, orang Kristen tidak mendoakan orang mati supaya dosa-dosanya diampuni. Ketika kita hidup, orang tua kita masih hidup, ya keluarga kita masih ada, kita memanjatkan doa buat mereka supaya dosanya diampuni, supaya ada pertobatan, supaya hidup baru, supaya jalannya mengikuti jalan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu mendoakan, bukan nanti kalau sudah meninggal. Dan Tuhan katakan bahwa pintu pertobatan itu masih terbuka bagi orang-orang yang mencari kehendaknya. Ya, ada satu hal ya Bapak Ibu, ayat yang ketiga, ya. Apa anugerah Tuhan buat orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus? Mari kita baca di ayat yang ketiga, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Surat 1 Petrus, kita cari dulu di belakang ya, Alkitab di belakang ya. Kalau pakai HP ya gampang, tinggal klik aja. 1 Petrus 1 ayat 3, kita baca bersama-sama. Kalau sudah ada di layar kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Jadi memperoleh hidup yang penuh pengharapan itu bukan separuh pengharapan, Bapak Ibu. Ya. Apa anugerah Tuhan buat orang-orang percaya? Yaitu memperoleh hidup yang penuh pengharapan, bukan separuh pengharapan. Jadi mendapatkan hidup yang penuh pengharapan, ya, artinya full dengan pengharapan, ya, sempurna dengan pengharapan, bukan setengah pengharapan, Bapak Ibu, ya, bukan sedikit pengharapan, tapi penuh, Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah memberikan kepada kita itu berkat yang sedikit, Bapak Ibu, tapi berkat yang penuh, ya, rahmat yang penuh, anugerah yang penuh. Nah, proses untuk mendapatkan pengharapan yang penuh ini tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, prosesnya itu. Ya. Oleh sebab itu, sekalipun anugerah ini gratis, bukan murahan, Bapak Ibu. Surga itu gratis, tapi bukan murahan. Ya, bukan imitasi, ya. Tetapi surga itu mewah, Bapak Ibu. Sekalipun saya belum pernah melihat, Bapak Ibu, dan belum pernah dikasih roh penglihatan tentang surga itu kayak apa, Bapak Ibu. Paulus sudah mendapatkan penglihatan tentang surga, saya belum, Bapak Ibu. Tapi Alkitab mencatat melalui penglihatan Yohanes di Pulau Patmos bahwa surga itu lantainya dari emas, Bapak Ibu. Ya, temboknya dihiasi dengan permata, Bapak Ibu. Pintu gerbangnya dihiasi dengan mutiara asli, bukan imitasi, Bapak Ibu. Ya, tidak ada gelap, terang, karena Yesus itu adalah terang, ya, bercahaya. Tidak ada malam, ya. Tidak ada orang istirahat tidur, semua melek, ya. Itu yang ada di dalam kerajaan surga. Tidak ada rasa capek, lelah, sakit, penyakit, tidak ada, ya. Semua orang tidak ada yang tua, karena tubuhnya diganti dengan tubuh yang baru. Semua cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tidak ada yang cacat. Kalau di dunia lahir dengan cacat, maka di surga sudah tidak ada yang cacat, disempurnakan semuanya. Luar biasa, Bapak Ibu. Ya, makanya Jason nggak usah bingung skincare. Tubuh mati berubah menjadi tubuh yang baru. Ya. Yang pertama prosesnya, Tuhan Yesus harus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Ini prosesnya. Wah, ini kalau Allah tidak rendah hati, tidak mau, ngapain datang ke dunia? Orang berdosa semua, betul tidak? Kalau kasihnya Tuhan bukan kasih agape, maka Tuhan tidak akan datang ke dunia, Bapak. Kasih Tuhan itu agape. Sekalipun engkau jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, sekalipun gambar yang sudah aku buat rusak karena dosa, aku tetap datang melawan kamu supaya gambar itu menjadi kembali apa? Pulih, Bapak. Ya. Kedua, Tuhan Yesus tidak hanya lahir, ya, di kandang domba, tetapi Yesus harus
menderita sampai titik darah penghabisan untuk membayar lunas hutang dosa saya dan saudara. Bapak-bapak, Ibu, bayangkan kita ini punya hutang, Bapak Ibu. Hutangnya dosa. Kalau satu hari Bapak Ibu berdosa satu kali, dalam 1 tahun sudah berapa Ibu? 365. Sekarang hitung Bapak Ibu hidup sudah berapa tahun? Ya. Kalau usia 10 tahun sudah berapa Ibu? 3.650. Kalau sekarang umurnya siapa yang paling tua sih? Mbak Tuti umurnya usianya berapa Mbak? 80. Ya. Tinggal mengalihkan kan? Itu semua dibayar lunas hutang dosa itu dengan darahnya yang kudus, yang suci, yang tidak bercacat celah di bukit Golgota. Ya. Tidak ada orang yang mau rela membayar, membela orang yang salah untuk menggantikannya. Tidak ada, Bapak. Ya. Siapa yang mau menggantikan Sambo? Sudah Pak Sambo dibebaskan, saya aja dihukum mati. Ada? Ada, semua orang berdoa, wes ben hukum mati ya, dia ini merencanakan pembunuhan kepada Yosua kan gitu. Ya. Gak ada, Bapak. Hanya Yesus. Ya, aku saja yang mati. Ya. Untuk bayar utang seluruh dosa umat manusia di muka bumi ini. Ya. Kemudian yang ketiga, Yesus bangkit sebagai bukti kemenangan dalam mau bersyukur. Ini titik puncaknya, Bapak. Kebangkitan Yesus itu puncak kemenangan, bahwa Yesus itu menang terhadap dosa, sehingga orang-orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami hidup baru seperti Kristus. Ya. Orang-orang yang percaya kepadanya akan dilahirkan kembali di dalam Yesus, sehingga kita yang percaya itu menjadi orang yang lahir baru, Bapak Ibu. Ya. Hidupnya sudah pindah dari gelap menuju ke terang. Kalau dulu kita ikuti aturan-aturan dunia, setelah kita ikut Yesus, kita ikut aturan Yesus Kristus. Berarti lah ikut aturan Tuhan Yesus berarti apa? Tidak mengikuti adat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Indonesia itu kaya dengan adat, Bapak Ibu. Di Jawa itu adatnya banyak, di luar Jawa apalagi ya, banyak ya. Di Jawa itu mulai dari lahir sampai mati ada adatnya ya. Ada namanya piton, ada namanya selapan, ada namanya tingkepan, apa lagi ya, macam-macam. Orang mati ada 3 hari, 7 hari, 40 hari ya. Terus kita kalau anak Tuhan gimana? Karena kita sudah pindah dari gelap menuju terang, maka kita nggak pakai seperti itu. Makanya Pak, waktu Pak Mas Trian ngantar makanan apa Mas? Ya, Mbak Nathan memperingati berapa harinya Bapak. Ngapain Bapak diselamati? Bapak sudah selamat saja. Ya. Sungkan sama tetangga, Bu. Gak sungkan sama Tuhan Yesus. Betul ya? Kalau sudah ngerti ini, saya lakukan ya. Ini nanti menjadi bahan penginjilan. Ini, loh, kok gak pernah diselamati ya orang tuamu, bapakmu meninggal. Masuk kita penginjilan. Begini Bu, Pak, kalau orang Kristen nggak selamatan, karena keselamatan dijamin oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngendiko, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menjamin kalau kami percaya selamat. Itu loh Bu ceritanya. Penginjilan. Kira-kira orangnya marah enggak? Enggak, udah ditanya kok. Ya. Saya kalau ditanya tetangga saya waktu saya hamil enggak tingkepan. Loh Bu Misi, kok mboten tingkepan? Tingkepan kan malang kan? Mboten tingkepan. Loh, mangke bahaya mboten. Kepercayaan Kristen itu sampun diselamatkan oleh Gusti Yesus. Roh-roh jahat itu wedi karo Tuhan Yesus, Bu. Terus kalau orang Kristen tidak tingkepan, kandungannya tetap selamat karena senjata Tuhan Yesus. Ya, kalau
Gusti Yesus itu mendoakan umatnya ya jadi imam. Oh, ngoten menang ya nek wong Kristen ora usah tingepan gak buang-buang duit loh ya. Tapi aku sudah bersaksi betul enggak? Ya. Jadi ketika kita ini tidak melakukan pasti ada orang yang menegur. Kesempatan bagi kita menjelaskan kenapa kita tidak melakukan itu dijelaskan firman Tuhan. Itu namanya kita sudah bersaksi, ya. Sehingga orang yang nggak ngerti firman Tuhan jadi ngerti. Bagian Tuhan itu menumbuhkan firman yang sudah kita tabur. Bagian kita menabur, Bapak Ibu. Amin. Entah orang itu mau percaya atau tidak, bukan urusan kita. Tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil. Ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, proses berikutnya, Tuhan Yesus melahirkan kita kembali, ya toh, menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau saya dan Bapak Ibu percaya kepada Yesus bukan karena kuat dan gagah kita. Loh saya itu Bapak Ibu, saya itu wong desa jauh dari kota. Zaman itu jarak rumah satu dengan yang lain jauh, Bapak Ibu. Ini jalan masih makadam, ya. Rumah itu jarang pakai tembok ini ya, gedek. Termasuk rumah orang tua kami itu dari gedek, tahu gedek ya, dari bambu itu. Ya. Dan di desa itu belum ada orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak tahu siapa Yesus, tidak tahu, tidak kenal. Ya, sering ada orang-orang kota itu nyebarkan traktat itu loh, ditaruh di di depan-depan rumah. Kalau di desa itu kan ada box itu ya untuk jagongan itu, ditaruh di situ. Kemudian para orang tua bilang gini, ojo digemek, jangan dipegang, ya. Nanti dipenteng seperti itu. Saya masih ingat itu, ya. Kemudian ya saya nggak berani, ya kita buang, kita bakar gitu. Ada gambar salib seperti itu. Waktu itu nggak mungkin, Bapak Ibu, ya. Sehingga ketika kami ke gereja, orang-orang pada kusuk-kusuk. Lha iku apa? Lah iku kok mengikuti agama sing arep dipenteng. Karena mereka tidak paham, Bapak. Kalau saya dipanggil Tuhan untuk percaya bukan karena kuat dan gagah saya, ya, tapi karena rencana Tuhan yang luar biasa. Saya kalau merenungkan kasih Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Tidak bisa ngomong kecuali Tuhan terima kasih. Ya, wong atas, wong desa kesa ya dicari sama Tuhan. Ya. Kemudian dibimbingnya untuk masuk di sekolah teologi. Ya. Gak punya biaya, dibiayai sama Tuhan sampai selesai. Ya. Kemudian saya disuruh pelayanan di Blora. Sudah mau berangkat, dicegat sama ketua sinode. Ya, Pak Firman tadi itu bilang sama Mbak, sini katanya gitu. Ada apa Pak? Saya mau berangkat loh Pak. Mau beli tiket untuk ke Blora. Kasih dong, gak usah nih Blora katanya gitu. Loh, saya harus kemana Pak? Saya dirapatkan katanya gitu. Kamu berdoa ya Mbak katanya. Ya sudah, saya berdoa. Ternyata kemudian keputusan besok itu saya harus berangkat ke Madiun, Bapak Ibu. Di Madiun nggak kenal siapa-siapa, ya Bapak Ibu. Tapi dengan iman melangkah, kamu merintis dari nol, dari tidak ada harus ada. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya stres juga, Bapak Ibu. Ya. Tapi karena kemurahan Tuhan bisa ada gereja ini karena Tuhan, bukan karena saya. Seperti mimpi gitu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kalau gereja ini ada, ini anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keenam, yang lahir kembali memperoleh pengharapan penuh. Jadi penting Bapak Ibu kita lahir kembali. Ya. Bertobat itu Bapak Ibu penting, Bapak Ibu. Ya. Karena Tuhan mau kita ini kudus, Bapak Ibu. Aku kudus sebab aku kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oleh sebab itu jangan main-main dengan dosa. Karena kematian itu tidak bisa diprediksi oleh siapapun, Bapak Ibu. Ya. Teman saya lagi khotbah seperti ini, masih pendahuluan. Ini saya sudah masuk di poin, Bapak Ibu. Masih dalam masuk pendahuluan, habis baca firman Tuhan, masuk pendahuluan, langsung gini, langsung bablas, meninggal, Bapak Ibu. Ya. Lo awalnya apa sakit?
yo tidak sehat, mau bisa khotbah kok. Seperti itu. Ada banyak orang-orang yang meninggal tanpa ada penyebabnya gitu. Pada awalnya itu sehat-sehat meninggal. Ponakan kami yang jadi guru di Surabaya itu habis makan karena kekenyangan kemudian tidak tidur, jalan-jalan dirawiri kemudian sudah perutnya melorot ya tidur gitu. Apa yang terjadi? Tengah malam langsung meninggal. Ya, anaknya masih umur 4 bulan pada waktu itu, anak pertama. Manten anyar Bapak Ibu. Hari kemarin itu sehat Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan pikir masih muda ya, paling nanti umurku masih panjang. Tidak bisa Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu Tuhan bilang berjaga-jagalah di dalam doa. Ya, kita suruh berjaga-jaga dalam doa supaya apa? Ketika kita berjaga-jaga dalam doa ada serangan iblis, maka kita bisa tahan banting Bapak Ibu. Kita bisa mengatakan no terhadap dosa, yes terhadap kebenaran. Kalau enggak Bapak Ibu, kita lemah. Ya, makanya pagi itu Bapak Ibu sebelum beraktivitas berlutut sama Tuhan. Minta pengurapan Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki supaya perisai Tuhan melindungi kita sehingga kalau ada panah iblis kita bisa melawannya. Ya, macam-macam panah iblis itu Bapak Ibu. Ya, macam-macam bentuknya. Ya, mungkin kayak laki-laki bentuknya wanita yang cantik. Ya, kalau perempuan mungkin laki-laki yang ganteng, yang memperhatikan bisa saja. Ya. Mungkin kalau anak-anak mungkin apa ya? Anak-anak sekolah apa yang kira-kira yang apa membuat anak-anak ini apa pergaulan mungkin ya diiming-imingi dengan apa namanya? Dengan hal-hal yang spektakuler gitu ya. Seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu. Lalu apa sih pengharapan yang Tuhan Yesus janjikan? Ya, mari kita perhatikan ayat yang 4. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan buat kita semua. Jangan sampai ini lepas dari tangan kita. Biarlah itu digenggam dan menjadi milik kita selama-lamanya. Ayat 4 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Amin. Ini loh janji Tuhan. Kamu akan memperoleh pengharapan penuh. Pengharapan penuh itu apa? Kamu akan menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di surga. Itu yang pertama. Ya. Saya dan Bapak Ibu dapat janji akan menerima nanti waktu pulang ke surga. Semua pengen pulang ke surga loh, halo? Ya. Kita nanti di surga akan menerima bagian yang tidak dapat binasa. Artinya apa Bapak Ibu? Kekal Bapak Ibu, abadi, tidak bisa rusak. Apa ini? Tubuh kita nanti akan diganti dengan tubuh yang baru, yang tidak bisa rusak, ya, yang tidak bisa sakit, yang tidak bisa mumet, yang mikir ekonomi. Di sana tidak mikir ekonomi Bapak Ibu, karena status kita adalah anak raja di atas segala raja. Kalau anak raja punya pembantu enggak? Ya. Punya dong. Siapa pembantu kita? Malaikat. Ya. Malaikat Tuhan itu yang akan melayani kita, karena kita anaknya raja di atas segala raja. Wah, kita ini orang penting hati Bapak Ibu. Amin. Bilang sama tetangganya, kita orang penting. Kita ini orang penting loh Bapak Ibu. Karena nanti di surga kita statusnya bukan pembantu Bapak Ibu, tapi statusnya adalah anak raja di atas segala raja, dan malaikat itu yang akan melayani kita. Abadi Bapak Ibu, selama-lamanya. Ya. Tidak ada kontrak di kerajaan surga. Ya sudah, kamu di surga setahun saja. Enggak Bapak Ibu. Ketika kita itu masuk surga, maka selama-lamanya kita akan menikmati kebahagiaan yang ada dalam kerajaan surga.
Makanya sekarang ini hidup di dunia hati-hati Bapak Ibu, ada banyak godaan, banyak tantangan. Ya, ketika kita diproses oleh Tuhan, tersenyum sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk proses ini, karena Tuhan ingin menjadikan kita ini bejana yang terbaik, terindah, sehingga bagian-bagian yang jelek diamplas sampai Tuhan. Ya, diamplas. Kenapa kadang-kadang kita diizinkan bertemu dengan orang yang menjengkelkan? Supaya kita belajar untuk apa? Sabar. Belajar untuk apa? Mengasihi. Belajar untuk ngalah. Belajar untuk memberkati. Ya. Kenapa kita kadang-kadang kita disakiti oleh orang di sekitar kita? Supaya kita belajar untuk melepaskan apa? Pengampunan. Jangan terus pahit Bapak Ibu. Ya toh. Iblis masuk di situ di roh kepahitan. Toh? Iya. Kalau iblis masuk di roh kepahitan bahaya Bapak Ibu. Ya toh. Kemudian tempat yang kita diami tempat yang abadi Bapak Ibu. Makanya katakan kamu akan menerima bagian yang tidak dapat binasa. Bagian itu kekal abadi. Termasuk anggota tubuh kita ini tidak rusak Bapak Ibu. Beda dengan di neraka Bapak Ibu. Ya. Di neraka orang itu sadar sesadar-sadarnya Bapak Ibu. Itu digodok Bapak Ibu. Di lautan belerang api yang panasnya tidak tahu berapa ribu derajat Celcius. Ya. Coba bayangkan kalau tubuh itu dibakar kayak apa? Kayak sate hitam gitu kan. Walaupun cantiknya kayak apa, di dunia pakai skincare, perawatan sampai puluhan juta rupiah, tapi ketika dia tidak mengenal Tuhan, tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, sia-sia semuanya. Apa artinya kita memiliki dunia tetapi kita kehilangan keselamatan? Ini saya mau kasih warning kepada semua orang. Apapun yang terjadi, saya dan saudara harus memiliki komitmen apa? Goal saya adalah surga. Goal saya adalah surga. Dan goal saya di dunia adalah mengasihi Tuhan melebihi segalanya. Itu goal. Apapun yang terjadi, ya. Jangan sampai kita digoncangkan oleh apapun, Bapak Ibu. Ya. Jadi hidup di surga itu tidak ada batasnya, Bapak. Kalau di dunia kan kita lahir, ya, ada pertemuan, ada perpisahan, katanya Mbak Betty, ya. Di dunia ini kita lahir, nanti Tuhan misalnya memanggil umur 70 ya 70 pulang, ya toh. Nah pulangnya ini kita tidak tahu surga apa neraka, kan dua tempat kan, hanya ada dua tempat saja Bapak Ibu, surga neraka. Kita harus punya komitmen, rumah saya harus di surga. Kalau komitmen kita surga, maka kita harus mulai sekarang, bukan besok, bukan nanti, sekarang ini Bapak Ibu, mulai membenahi diri kita masing-masing. Bagian-bagian yang rusak diserahkan untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan menjadi perjalanan yang terindah. Sehingga kita nanti ketika ketemu mempelai laki-laki, yaitu Yesus menjadi mempelai laki-laki, kita ini jemaat mempelai perempuan, kita ini sudah menjadi mempelai yang cantik Bapak Ibu. Tidak ada cacat celahnya. Ya. Sehingga Tuhan tidak ngomong ini, sorry ya, aku gak kenal dengan kamu. Ya. Karena hidupmu tidak kudus. Ya. Jadi manusia batinia yang harus menjadi fokus bagi kehidupan kita hari-hari ini loh Bapak Ibu. Ini sudah akhir zaman loh Bapak Ibu. Ya. Diprediksi tahun 2023 ini akan mengalami inflasi perekonomian yang susah seperti itu. Dan jauh sebelumnya Yesus sudah ngomong bahwa menjelang kedatanganku akan ada banyak kesukaran Bapak Ibu. Jadi anak Tuhan nggak perlu heran, gumun, terus ngersulo, kok susah. Harus Bapak Ibu, ya apa yang dikatakan Tuhan harus terjadi. Kalau nggak terjadi berarti Tuhan Yesus bohong, betul nggak? Ya, menjelang kedatanganku akan ada banyak kesukaran, ada banyak kesulitan. Kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak ada yang selamat, karena tidak kuat menanggung penderitaan di tengah-tengah dunia, khususnya anak-anak Tuhan. Ya, mungkin
ibadah itu bersulit? Kita nggak tahu Bapak Ibu. Hari ini kita enak ibadah, kita nggak tahu 10 tahun yang akan datang gimana Madiun, kita nggak tahu, betul nggak? Ya, saya nggak nakut-nakuti, ya. Tetapi kita harus siap-siap, ya, menguatkan manusia batinnya kita supaya apapun yang terjadi, maka kita tetap katakan Yesus harga mati. Amin. Amin. Sampaikan amin. Katakan Yesus harga mati. Kemudian yang kedua, menerima bagian yang tidak dapat cemar. Persamaan cemar itu apa Bapak Ibu? Kotor, ya. Kotor, cemar, kotor, ya. Pokoknya rusak gitu ya. Seperti itu. Jadi kita akan menerima bagian yang tidak cemar, ya. Jadi di surga itu tidak ada yang cemar Bapak Ibu, ya. Orang hidup seperti malaikat Bapak Ibu, ya. Tidak bisa lagi berbuat dosa. Jadi di surga tidak ada orang merasani Bapak Ibu. Tidak ada orang gosip. Nah, isinya apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama malaikat, ya. Itu isinya di sana Bapak Ibu. Makanya di gereja ini kita dilatih untuk memuji Tuhan supaya nanti di surga terbiasa memuji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi Tuhan akan menyediakan, ya, bagian yang tidak cemar, bagian yang suci, bagian yang baik, yang indah, yang mulia, yang akan disediakan buat kita. Makanya Tuhan katakan, kamu akan biarlah kamu bisa mengakhiri pertandingan dengan baik dan memperoleh mahkota kehidupan. Nah, setiap orang nanti kasih mahkota. Mungkin mahkotanya beda-beda, ya. Setiap pekerjaan yang dilakukan kan dihargai sama Tuhan, ya. Tanda penghargaan setiap orang kan beda-beda. Yang melayani sama yang hanya duduk diam, tidak melakukan apa-apa, mungkin tetap masuk surga, tetapi tidak dapat mahkota bisa saja, ya. Mahkotanya kecil bisa saja, ya. Tidak apa-apa Bu, aku diemperani surga, tidak apa-apa, yang penting di surga, ya monggo, ya toh. Tapi aku mau Bu, dapat rumah yang besar di surga, makanya saya harus kerja keras untuk Tuhan, monggo. Tapi yang jelas lakukan firman, jangan menolak firman. Amin. Ya. Ini bukan pekerjaan yang mudah Bapak Ibu. Ini perlu perjuangan. Karena apa? Karena lawan kita itu bukan daging, darah dan daging, tetapi apa? Roh-roh di udara yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Roh-roh yang di udara bisa melihat kita, gitu loh ceritanya. Ya. Iblis itu bisa melihat kita. Iblis itu tahu gerak-gerik kita. Ya toh? Kita nggak tahu gerak-geriknya iblis. Lalu gimana supaya kita tidak terjebak oleh iblis? Doa, baca firman Tuhan. Doa, baca firman Tuhan. Melalui baca firman Tuhan imanmu dikuatkan. Melalui doa engkau dibentengi oleh Tuhan sehingga panah iblis tidak bisa menembus engkau. Ya. Apakah orang Kristen bisa disantet? Kalau itu hanya agama Kristen bisa. Tapi kalau engkau anak Tuhan yang dipenuhi dengan kuasa Kristus, santet tidak bisa menembus. Saya ini disantet, ya. Orang yang nyantet itu bilang gini, kok gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Jadi ketika kami pelayanan juga gitu, di depan pos TI itu ada bunga-bunga itu. Wah, ini orang nyarati bunga seperti itu. Ya udah kami bersihkan dalam nama Yesus, tidak ada apa-apa. Ya. Jadi ketika kita ini hidup dekat dengan Tuhan, ya, iblis itu tidak bisa menembus kita, tidak bisa, ya, sampai tidak bisa, ya. Oleh sebab itu orang Kristen yang sungguh-sungguh hidupnya di dalam Kristus, Kristus ada di dalam hidupnya. Makanya Tuhan bilang ini, kalau Kristus di pihak engkau, siapa yang bisa melawan engkau? Kan gitu ya? Tidak ada. Ya. Kalau Yesus ada di pihakmu, ya. Kalau Tuhan Yesus ada di pihakmu, siapa yang bisa melawan engkau? Tidak ada. Ya. Kunci kita itu menjadi manusia kebal, Bapak Ibu. Kebal dari kuasa setan. Maka saya dan Bapak Ibu harus memiliki persekutuan yang harmonis dengan Tuhan Yesus. Karena Dia yang akan membentengi seluruh hidup kita.
kemanapun kita pergi. Kemudian yang berikutnya, menerima bagian yang tidak layu. Ya, layu itu gambaran seseorang yang tidak punya semangat hidup, sakit-sakitan, ya itu layu gitu Pak. Tapi di surga itu yang ada adalah apa? Punya apa? Gairah Bapak. Tidak ada orang yang susah, tidak ada Bapak. Tidak ada orang yang nangis di surga, tidak ada. Terus yang ada apa? Sukacita, tersenyum, shalom, semuanya gitu ya. Ya, ada sukacita, ya. Tidak ada sakit penyakit, semuanya sehat, ya. Tidak ada virus, bakteri, steril semua di kerajaan surga. Jadi di surga itu sempurna semuanya, Bapak. Ya. Dan kita ini sedang diproses menuju kesempurnaan. Oleh sebab itu pada waktu Bapak Ibu dan saya diproses, ya, sama Tuhan, mungkin prosesnya macam-macam. Mungkin diproses lewat perekonomian yang susah. Mungkin diproses lewat anak-anak kita yang nggak mau nurut sama kita prosesnya. Mungkin kita diproses dengan tantangan, ada orang yang jahil dengan kita. Mungkin kita diproses dalam sakit penyakit seperti itu. Ya. Lalu apa yang kita kerjakan? Kita katakan Tuhan terima kasih untuk proses ini. Saya percaya ada waktunya di mana kami akan mengalami pemulihan. Pasti itu Bapak. Tuhan bilang apa jadilah menurut iman. Ya. Orang Kristen harus hidup di dalam iman. Ya. Maka itu akan waktunya Tuhan kita akan dipulihkan. Amin. Ya. Karena Tuhan menjanjikan ini Bapak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengharapan yang Allah sediakan berupa surga yang mewah, ya, keabadian yang sempurna, ya, kebahagiaan yang abadi, ya, bisa kita dapatkan dengan cara satu apa tadi? Bertobat, lahir baru. Untuk mendapatkan anugerah yang penuh itu lagi Bapak Ibu, kita harus bertobat, harus dilahirkan kembali, lahir baru, hidup di dalam Kristus, tidak lagi hidup di hidup lama yang penuh dosa. Tinggalkan Bapak Ibu, ya. Jadi tinggalkan itu, buang itu Bapak Ibu. Makanya di dalam kitab Efesus katakan apa? Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kamu harus meninggalkan manusia lama dan kamu harus hidup dalam manusia baru di dalam Kristus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, ya. Supaya kita memperoleh bagian yang tidak binasa, tidak cemar, tidak layu, yang tersimpan di dalam kerajaan surga. Sebab itu pagi ini saya memberikan tantangan kepada Bapak Ibu, ya. Mari kita akan koreksi diri kita pagi ini. Dosa apa yang masih saudara kerjakan sampai hari ini belum bisa lepas? Gak usah Bapak Ibu, saya enggak, dibatin aja, ya. Apakah saudara ada saudara yang sakit hati dengan orang lain? Aku sampai sekarang itu gak bisa mengampuni. Hatiku loros sampai saat ini, sampai mati aku gak akan mengampuni. Kalau hari ini ada, selesaikan. Katakan sama Tuhan, Tuhan saya sakit hati dengan sikap. Hari ini aku mau selesaikan, Tuhan aku mengampuni. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, engkau akan kehilangan anugerah yang besar yang Tuhan janjikan. Apakah engkau hari ini pahit sampai hari ini? Tidak tahu pahit dengan siapa? Biasanya dengan orang-orang yang dekat. Mungkin pahit dengan pasanganmu, mungkin pahit dengan anak-anakmu, mungkin pahit dengan temanmu, mungkin pahit dengan orang-orang di sekitarmu mungkin. Karena aku suka dibully. Jadi Edison cerita sama saya di sana dibully Bu. Karena kulit saya hitam sendiri. Sedih saya Bu. Tapi kamu jangan pahit ya Son. Mengampuni ya Son. Kalau hari ini kau masih pahit, katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau dilepaskan dari kepahitan, mengampuni orang-orang yang memperlakukan saya tidak baik. Ya. Kalau hari ini
kepada seseorang, hari ini lepaskan. Ya. Apakah saudara masih suka gosip? Gosip itu sama dengan fitnah. Ya, merasani yang bukan faktanya itu, ya, bukan kebenaran, itu gosip. Apakah saudara termasuk orang yang tidak haus dan lapar akan firman Tuhan? Kalau saudara tidak haus dan lapar akan firman Tuhan, saudara sedang mati rohani, sedang sakit keras. Ya. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku kok hari-hari ini tidak ada ya Tuhan. Pengen doa ya enggak, pengen baca firman Tuhan ya enggak. Saudara sedang sakit. Saudara butuh tabib ya Tuhan Yesus untuk menyembuhkan saudara, supaya saudara punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Apakah saudara sampai hari ini masih terikat dengan rokok minuman keras? Lepaskan hari ini. Itu akan menghambat engkau untuk memperoleh anugerah besar dari Yesus Kristus. Terus ada yang gini, di Alkitab itu tidak ada tulisan rokok, Bu. Ya memang tidak ada tulisan rokok, tapi merokok bisa merusak tubuhmu menjadi tidak sehat. Apakah engkau termasuk orang yang pelit, hitung-hitungan sama Tuhan, sama sesama? Orang pelit tidak masuk surga loh. Koreksi, aku ki pelit ya, aku apa pelit ya? Kalau itu kan bisa mengukur diri sendiri. Iya, aku termasuk orang pelit, ini bertobat. Apakah saudara termasuk orang yang suka ngomel, suka bruto, suka bersungut-sungut? Itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Kalau itu terjadi hari ini, selesaikan sama Tuhan, bertobat, supaya anugerah rahmat yang penuh itu akan menjadi milik kita nanti. Amin. Yang tidak cemar, yang tidak binasa, yang tidak layu, tersimpan di surga menjadi harta abadi kita. Amin. Kita akan panggil berdiri. Di musik maju. Kita akan pujikan, ubah hatiku Tuhan seputih salju. Mari hari ini kita akan menyerahkan diri kita di tahun 2023. Kita akan mengawali dengan hidup baru bersama Tuhan. Ada dosa-dosa yang masih melekat yang sampai hari ini kau tidak bisa lepaskan. Hari ini katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau melepaskan dosa ini Tuhan. Kalau kau terikat dengan kuasa ke-8 sampai hari ini, mungkin kau pernah berdukun, katakan sama Tuhan, aku mau melepaskan hari ini Tuhan, karena aku mau menerima bagian yang tersimpan di surga, yang tidak binasa, yang tidak cemar, dan tidak layu. Kita pujikan dengan setengah suara, dengan sepenuh hati kita katakan, ubah hati Tuhan menjadi seperti salju.
Tuhan yang sudah kau lewati. Mungkin kau mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapa. Pagi ini serahkan, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau melewati tahun 2023 hidup baru bersama Engkau Tuhan. Aku tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan dosa Tuhan. Yang akan aku kerjakan Tuhan adalah firman-Mu Tuhan. Tolonglah saya Tuhan. Katakan sama Tuhan. Ambil komitmen bahwa tahun ini Engkau akan melakukan firman Tuhan. Mohon kekuatan Roh Kudus menyertai Engkau. Berdoalah. Jangan menoleh ke kiri ke kanan. Konsentrasi kepada Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu. Tuhan ada bersama engkau hari ini. Tuhan melihat hatimu. Ketika engkau mengambil keputusan untuk bertobat, mengambil keputusan untuk lahir baru, Tuhan akan membuka tangannya lebar-lebar, membimbing engkau, menguatkan engkau, meneguhkan komitmenmu bagi ini, sehingga tahun 2023 kita akan bisa lalui bersama dengan Tuhan, sampai akhirnya kita sampai di garis finish dan memperoleh mahkota kerajaan surga. Terus berdoa. Haleluya. Bimbing hamba-Mu Tuhan. Engkau akan hamba-Mu berjalan bersama Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan. Gandeng Tuhan. Gandeng hamba-Mu Tuhan. Pegang hamba-Mu Tuhan. Pegang hamba-Mu Tuhan. Kalau engkau belum bisa mengampuni, hari ini katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau mengampuni si A, si B, si C. Kalau engkau terikat dengan rokok, terikat dengan minuman keras, katakan dalam nama Yesus Tuhan lepaskan saya, supaya saya lepas dari rokok, saya lepas dari minuman keras. Kalau engkau terikat dengan kuasa setan, hari ini katakan Tuhan lepaskan saya dari kuasa setan yang mengikat saya. Kalau hari ini engkau terikat, sering ngomel-ngomel, sering menggerutu, sering marah, katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau berhenti menggerutu, berhenti bersungut-sungut, berhenti marah, tapi aku mau belajar mengucap syukur. Katakan sama Tuhan. Katakan sama Tuhan. Kerinduan engkau di tahun 2002 ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saya percaya kuasa Roh Kudus siap menopang engkau, menopang kita semua. Bapa di sorga, Engkau mendengar setiap keputusan yang diambil oleh umat-Mu pada pagi hari ini. Berkati Tuhan setiap komitmen yang dibuat oleh mereka untuk hidup benar di hadapan Engkau. Tidak mudah Tuhan untuk menjalani hidup benar. Ada banyak godaan dan tantangan. Tetapi kami percaya ada Tuhan yang dahsyat, yang siap meneguhkan, menolong kami, menyanggupkan kami berjalan bersama Engkau. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan memegang tangan kanan kami, membawa kami dalam kemenangan. Berikan iman yang besar kepada jemaat-Mu di tempat ini, bahwa tahun 2023 bersama Tuhan bisa melakukan perkara besar. Bahkan mereka semakin dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, pekerjaan, sekolah, kampus ya Tuhan. Jadikan mereka menjadi terang bagi banyak orang ya Tuhan, sehingga banyak orang memperoleh pengharapan dalam kerajaan surga ya Tuhan. Meteraikan firman ini dalam roh hati kami, supaya kami pulang dengan sebuah komitmen. Mulai hari ini aku mau hidup benar di hadapan Tuhan, dan aku akan mengakhiri pertandingan dengan baik dan memperoleh mahkota kerajaan surga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kepada Tuhan. Tiba saja kita akan memberikan persekutuan Tuhan. Dan
untuk persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, yang saat ini Tuhan kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan kami ini Tuhan, berikan kepada kami semua Tuhan yang sudah memberi persembahan bagi Engkau maupun yang saat ini belum bisa memberikan persembahan Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan membagikan Tuhan berlipat kali ganda atas segala berkat-Mu Yesus, mencukupi segala kehidupan kami, mencukupi segala keperluan kami Tuhan. Itu semua karena Engkau Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan bisa memberkati persembahan kami sehingga kami bisa pakai persembahan ini Tuhan untuk pelebaran kerajaan Engkau di gereja kami saat ini Bapa, untuk biaya seluruh operasional gereja kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus juga akan selalu memberkati setiap para cuma-cuma Tuhan, semua tanpa terkecuali Tuhan, berkat-berkat yang luar biasa kasih mereka. Kami juga berdoa negara bangsa kami Tuhan, memulihkan Tuhan dalam segala bidang Tuhan, ekonomi Tuhan dan semuanya Tuhan, aspek kehidupan Indonesia Tuhan yang berkat luar biasa Tuhan. Ya Tuhan, memulihkan tanah Indonesia Tuhan, memberkati Indonesia yang menjadi juga satu negara yang berkembang, negara yang adil dan makmur, negara yang penuh dengan anak-anak Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Dan memberkati juga Tuhan pemimpin ketika pimpin kami Bapak Presiden, Bapak Kabinetnya dan juga sampai kita tidak RT Tuhan pun juga Tuhan. Utamakan kami Tuhan, kami tinggal saat ini Tuhan pun juga memberkati, Tuhan pun juga melawat, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa atas kota Madiun di mana kami tinggal saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus sebagai syafaat kami serta di dalam nama Yesus hari ini. Tiba saatnya kita akan beribadah pada pagi hari ini. Silakan cuma untuk bagi kami. Ibadah kami sebagai persembahan untuk kami di hadapan Engkau. Berkati setiap pribadi yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Dan akan menolong dalam segala hidup dan kehidupan umat-Mu. Kota apa yang jadi beban dan pergumulan dalam kehidupannya. Tuhan akan berkati rumah tangga, Tuhan berkati pekerjaan, berkati pendidikan, dan kekuatan kesehatan, dan Tuhan berikan sukacita
berikan jalan keluar atas setiap persoalan, permasalahan yang dihadapi saat ini. Tuhan akan berikan jawaban atas doa-doa mereka tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan akan angkat dan sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan sembuhkan semuanya yang sakit saat ini ya Tuhan. Manapun mereka berada, kami sebut tidak sebut nama itu persatu, tapi Tuhan tahu itu semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Tuhan menyertainya sudah sampai di tempat juga dalam keadaan selamat. Dan jemaat Tuhan, serahkan hatimu pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan daripada Roh Kudus, dalam nama Bapa memberkati kita sekalian sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya.